Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit sore itu berwarna tembaga. Awan menggantung berat di atas tanah Jawa yang mulai kehilangan cahaya kejayaannya. Di kejauhan, suara gamelan terdengar lirih, seolah menahan tangis. Majapahit, kerajaan besar yang pernah menguasai lautan dan daratan, kini tinggal bayang-bayang. Istana mulai sunyi, para bangsawan saling mencurigai, dan rakyat kecil hanya bisa menunduk, menunggu arah angin yang baru. Di tengah keretakan itu, lahirlah seorang anak laki-laki dari garis keturunan Prabu Brawijaya. Ia tidak lahir di istana. Ia tidak dibesarkan dengan emas dan permadani. Ia lahir di tanah yang mulai retak, di antara ladang dan kabut pagi. Namanya kelak dikenal sebagai Ki Ageng Selo. Tapi saat itu, ia hanyalah seorang bocah yang sering duduk di bawah pohon randu, memandangi langit yang tak lagi biru. Ayahnya adalah Ki Ageng Getas Pendowo, seorang bangsawan yang memilih hidup sederhana. Ia tidak mengejar tahta, tidak pula mempertahankan gelar. Ia hanya ingin anaknya tumbuh dengan hati yang bersih, bukan dengan ambisi. Maka sejak kecil, Ki Ageng Selo diajarkan untuk mencangkul, untuk menanam, untuk mendengar suara angin dan membaca tanda-tanda langit. Namun darah kerajaan tetap mengalir dalam dirinya. Dan darah itu, meski tenang, menyimpan gelombang. Saat remaja, ia merasa gelisah. Ia ingin berbuat lebih. Ia ingin menjadi bagian dari perubahan. Maka ia pun pergi ke Demak, pusat kekuatan baru yang mulai menggantikan Majapahit. Ia ingin menjadi prajurit. Ia ingin mengabdi. Tapi takdir tidak menyambutnya dengan tangan terbuka. Dalam sebuah ujian, ia diminta untuk membunuh seekor banteng besar. Seekor hewan yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Semua calon prajurit melakukannya tanpa ragu. Tapi ketika gilirannya tiba, Ki Ageng Selo berdiri terpaku. Matanya menatap mata banteng itu. Nafasnya berat, tangannya gemetar. Ia melihat bukan hanya seekor hewan, tetapi makhluk yang juga bernyawa. Ia mendengar bukan hanya deru napas, tetapi bisikan ketakutan. Dan ia tidak sanggup. Ia meletakkan senjata. Ia menunduk. Ia menolak. Para penguji menggeleng. Ia dianggap gagal. Ia dianggap lemah. Ia dianggap tidak layak menjadi prajurit. Tapi di balik kegagalan itu, langit tersenyum samar. Karena jalan yang disiapkan untuknya bukan jalan pedang, melainkan jalan sunyi. Jalan yang tidak dipenuhi sorak-sorai, tetapi dipenuhi bisikan batin. Jalan yang tidak mengangkat nama, tetapi mengangkat jiwa. Dengan langkah berat, Ki Ageng Selo meninggalkan Demak. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tapi hatinya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebuah panggilan yang tidak bersuara, tapi terasa begitu kuat. Ia berjalan ke arah selatan, melewati hutan, sungai, dan bukit. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah desa kecil yang dikelilingi kabut dan ladang luas. Desa itu bernama Selo, dan di sanalah kisah sejatinya dimulai. Desa Selo menyambutnya bukan dengan gegap gempita, melainkan dengan keheningan yang dalam. Kabut turun setiap pagi seperti selendang putih yang menari di antara pepohonan. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Disinilah, di tanah yang jauh dari istana dan medan perang, Ki Ageng Selo menemukan tempat untuk menanam dirinya sendiri. Ia tidak datang sebagai bangsawan. Ia tidak memperkenalkan diri sebagai keturunan raja. Ia hanya datang sebagai seorang pejalan yang lelah, yang ingin berhenti sejenak, yang ingin mendengar suara hatinya sendiri. Warga desa menyambutnya dengan ramah, tapi tidak berlebihan. Mereka melihatnya sebagai orang asing, tapi tidak mencurigainya. Dan itu cukup baginya. Ia mulai membangun gubuk kecil di pinggir ladang. Atapnya dari ilalang, dindingnya dari anyaman bambu. Ia tidur di atas tikar, berselimutkan udara malam. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada ketenangan yang tidak pernah ia temukan di istana atau di medan latihan. Di sini, ia bisa mendengar suara air mengalir. Ia bisa melihat bintang-bintang tanpa terhalang lampu. Ia bisa berbicara dengan dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar. Ia mengambil air dari sumur, menyiram tanaman, lalu duduk bersila menghadap timur. Ia tidak membaca kitab, tidak pula melafalkan doa panjang. Ia hanya diam, tapi dalam diam itu, jiwanya berbicara. Dalam sunyi itu,
Hatinya mendengar. Ia mulai mencangkul tanah, menanam padi, menyemai benih. Tapi lebih dari itu, ia juga mencangkul hatinya sendiri. Ia menanam kesabaran, ia menyemai keikhlasan, ia menyiram harapan bahwa suatu hari, cahaya akan tumbuh dari dalam dirinya. Warga desa mulai memperhatikannya. Mereka melihat bagaimana ia bekerja tanpa mengeluh. Bagaimana ia berbicara dengan lembut. Bagaimana ia menunduk ketika disapa, dan tersenyum ketika ditanya. Mereka mulai datang kepadanya, bukan untuk meminta ilmu, tapi untuk sekadar duduk bersama. Karena di dekatnya, mereka merasa tenang. Seolah badai dalam hati mereka ikut reda. Namun, di balik ketenangan itu, Ki Ageng Selo masih menyimpan kegelisahan. Ada sesuatu yang belum selesai. Ada sesuatu yang belum ia temukan. Ia merasa seperti tanah yang subur, tapi belum ditanami. Ia merasa seperti langit yang luas, tapi belum diterangi bintang. Dan pada suatu malam, ketika bulan menggantung rendah dan kabut turun lebih tebal dari biasanya, ia merasakan kehadiran yang berbeda. Angin berhenti, daun-daun tidak bergerak, udara menjadi berat, seolah menahan napas. Lalu dari kejauhan, terdengar langkah kaki. Pelan, tapi pasti, seperti suara waktu yang berjalan menuju takdir. Dari balik kabut, muncullah seorang lelaki tua berjubah coklat. Wajahnya teduh, matanya dalam, dan langkahnya ringan seperti tidak menyentuh tanah. Ia tidak membawa tongkat, tidak membawa kitab. Tapi kehadirannya membuat udara bergetar. Lelaki itu berjalan mendekat, lalu berhenti di depan Ki Ageng Selo yang sedang duduk bersila. Mereka saling menatap, tidak ada kata, tidak ada salam, hanya keheningan yang berbicara. Dan dalam keheningan itu, Ki Ageng Selo tahu, ia sedang berhadapan dengan seorang guru. Seorang penuntun, seorang yang telah lama ia cari, meski ia sendiri tidak tahu namanya. Lelaki itu adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga duduk bersila di hadapan Ki Ageng Selo. Tidak ada tongkat di tangannya, tidak ada kitab di pangkuannya. Tapi kehadirannya membuat udara menjadi lebih berat, seolah waktu sendiri berhenti untuk mendengarkan. Ki Ageng Selo menunduk, bukan karena takut, tetapi karena hormat. Ia tahu, lelaki tua di hadapannya bukan orang biasa. Ia adalah penjaga hikmah, penuntun jiwa, dan pewaris cahaya para nabi. Sunan Kalijaga memandang Ki Ageng Selo dengan mata yang dalam. Lalu ia berkata pelan, "Engkau telah memilih jalan yang tidak mudah. Jalan yang tidak dipenuhi sorak-sorai, tetapi dipenuhi sunyi. Tapi justru di sanalah Tuhan sering bersembunyi." Ki Ageng Selo tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah. Tapi dalam hatinya, kata-kata itu menancap seperti akar yang menemukan air. Ia merasa seperti tanah kering yang tiba-tiba diguyur hujan. Ia merasa seperti malam yang perlahan disinai fajar. Sunan Kalijaga tidak mengajarkan dengan banyak kata. Ia tidak menyuruh, tidak memaksa. Ia hanya hadir. Dan dalam kehadirannya, Ki Ageng Selo mulai melihat dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa kegagalannya menjadi prajurit bukanlah akhir, melainkan awal. Bahwa penolakannya terhadap darah bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Bahwa jalan sunyi yang ia tempuh bukan kesia-siaan, melainkan panggilan. Hari-hari berikutnya, Ki Ageng Selo mengikuti Sunan Kalijaga dalam diam. Mereka berjalan menyusuri hutan, menyusuri sungai, menyusuri malam. Mereka tidak banyak bicara, tapi dalam setiap langkah, ada pelajaran. Dalam setiap diam, ada makna. Dalam setiap hembusan angin, ada pesan. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa ilmu tidak hanya ada di kitab, tetapi juga di daun yang gugur. Bahwa zikir tidak hanya diucapkan dengan lidah, tetapi juga dengan perbuatan. Bahwa ibadah tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga di ladang, di dapur, di hati. Ki Ageng Selo mulai memahami. Ia mulai melihat bahwa hidup bukan tentang menjadi besar, tetapi tentang menjadi dalam. Bukan tentang menguasai, tetapi tentang memahami. Bukan tentang meninggalkan nama, tetapi tentang meninggalkan makna. Suatu malam, di bawah langit yang penuh bintang, Sunan Kalijaga berkata, "Engkau akan menjadi ladang. Dan dari ladangmu, akan tumbuh pohon-pohon besar. Tapi jangan kau pikirkan buahnya. Tugasmu hanya menjaga tanahnya tetap subur." Ki Ageng Selo menatap langit. Ia tidak menjawab,
Tapi dalam hatinya, ia mengucap, "Aku Rida." Dan sejak malam itu, ia tidak lagi merasa sendiri. Ia tahu bahwa setiap langkahnya diawasi, setiap doanya didengar, setiap tetes keringatnya dicatat. Ia bukan lagi seorang petani biasa. Ia adalah penjaga tanah spiritual, tempat kelak benih-benih peradaban akan tumbuh. Langit di atas desa Selo hari itu tampak muram. Awan menggumpal seperti amarah yang ditahan terlalu lama. Angin bertiup kencang, membawa bau tanah yang basah dan daun-daun yang gugur sebelum waktunya. Ki Ageng Selo sedang mencangkul di sawah, seperti biasa. Tubuhnya basah oleh keringat, bukan karena takut, tapi karena cinta pada tanah yang ia rawat seperti merawat jiwanya sendiri. Tiba-tiba, langit menggelegar. Petir menyambar, bukan sekali, tapi berkali-kali. Suaranya seperti jeritan langit yang marah. Para petani lain berlarian meninggalkan ladang. Tapi Ki Ageng Selo tetap berdiri. Ia tidak gentar. Ia tahu bahwa alam tidak sedang marah padanya. Alam sedang mengujinya, dan ujian itu datang dalam wujud yang tak biasa. Dari langit yang terbelah, turunlah kilatan cahaya yang bukan sekadar petir. Ia menyambar ke arah Ki Ageng Selo, tapi tidak membakar. Ia melesat seperti ular api, lalu berhenti di hadapannya. Dalam pandangan batin, petir itu menjelma menjadi sosok tua berjubah hitam, bermata merah menyala, dan bersuara berat. Sosok itu melayang, menatapnya dengan sorot yang menusuk. Ki Ageng Selo tidak mundur. Ia menancapkan cangkul ke tanah, lalu berdiri tegak. Dengan suara tenang, ia berkata, "Jika engkau datang sebagai ujian, aku akan menerimamu. Jika engkau datang sebagai peringatan, aku akan mendengarkanmu. Tapi jika engkau datang untuk menakutiku, ketahuilah bahwa aku tidak takut. Karena aku tidak sendiri." Petir itu menyambar lagi, kali ini lebih dekat. Tapi Ki Ageng Selo melangkah maju. Ia mengangkat tangannya, dan dengan satu gerakan cepat, ia menangkap petir itu. Kilatan cahaya membungkus tubuhnya, tapi ia tetap berdiri. Sosok petir itu menggeliat, berteriak, lalu perlahan mengecil dan berubah menjadi cahaya yang tenang. Cahaya itu kemudian berubah wujud menjadi seorang kakek tua. Tanpa berkata apa-apa, Ki Ageng Selo mengikat kakek itu di pohon gandrik, lalu melanjutkan pekerjaannya mencangkul. Ia tidak merasa telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia hanya merasa telah menyelesaikan satu bagian dari laku hidupnya. Setelah pekerjaannya selesai, ia membawa kakek itu ke keraton Demak. Di hadapan Sultan, kakek itu berubah wujud lagi, kali ini menjadi naga, lalu kembali menjadi manusia. Sultan Demak terperangah. Ia memerintahkan agar kakek itu dikurung dalam jeruji besi dan dipajang di alun-alun sebagai bukti karomah Ki Ageng Selo. Namun, kisah itu belum selesai. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang nenek tua membawa kendi berisi air. Ia mendekati kakek dalam kurungan, lalu memberinya minum. Setelah meneguk air itu, terdengar suara menggelegar. Jeruji besi hancur. Kakek dan nenek itu menghilang dalam cahaya. Yang tersisa hanyalah tanah yang hangus dan udara yang kembali tenang. Sultan Demak memerintahkan agar kisah ini diabadikan. Maka dibuatlah ukiran di pintu Masjid Agung Demak, yang dikenal sebagai Lawang Bledek, pintu petir. Ukiran itu menjadi saksi bahwa pernah ada seorang hamba yang mampu menangkap petir, bukan karena kekuatan, tetapi karena kejernihan hati. Dan sejak saat itu, nama Ki Ageng Selo tidak hanya dikenal di desa Selo, tapi juga di seluruh tanah Jawa. Ia bukan hanya petani, ia bukan hanya murid, ia adalah wali, seorang yang mampu menaklukkan api langit dengan air jiwanya sendiri. Setelah peristiwa petir yang mengguncang langit dan bumi, nama Ki Ageng Selo mulai menyebar. Tapi ia tidak berubah, ia tetap mencangkul, tetap menyapu halaman, tetap menyambut tamu dengan air hangat dan senyum yang tenang. Ia tidak pernah menyebut dirinya wali, tapi masyarakat mulai menyebutnya demikian. Bukan karena ia bisa menangkap petir, tetapi karena ia mampu menenangkan badai dalam hati. Dari ketenangan itulah lahir wejangan-wejangan. Kata-kata yang tidak ditulis di atas kertas, tetapi ditanam dalam hati. Wejangan itu disebut pepali, nasihat hidup yang diwariskan dari guru kepada murid, dari orang tua kepada anak, dari jiwa yang bening kepada jiwa yang haus makna.
Pepali Ki Ageng Selo bukan sekadar larangan. Ia adalah cermin, ia adalah lentera, ia adalah suara yang menyusup ke dalam jiwa, mengingatkan manusia untuk tidak tersesat dalam gelapnya dunia. Salah satu pepali yang paling dikenal berbunyi, "Ojo gawe angkuh, ojo ladak lan ojo jahil." Jangan bersikap sombong, jangan bengis, dan jangan jahil. Ia mengajarkan bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran, bahwa kebengisan hanya akan mempercepat kematian, bahwa kejahilan bukan tanda keberanian, melainkan tanda kehilangan arah. Ojo ati serakah lan ojo celimut. Jangan berhati serakah dan jangan panjang tangan. Ia mengingatkan bahwa tangan yang mengambil bukan miliknya akan kehilangan keberkahan, bahwa hati yang selalu ingin lebih tidak akan pernah merasa cukup, bahkan ketika dunia sudah digenggam. Sopo nandur bagus, bakal panen ugo. Siapa yang menanam kebaikan, pasti akan memanennya. Ia menanamkan keyakinan bahwa hidup adalah ladang, bahwa setiap perbuatan adalah benih, dan bahwa panen akan datang, cepat atau lambat, baik atau buruk, tergantung apa yang ditanam. Pepali itu tidak disampaikan dalam khutbah, tidak pula dalam majelis besar. Ia disampaikan dalam percakapan sehari-hari, dalam tembang yang dilantunkan saat menumbuk padi, dalam bisikan saat menenangkan anak yang menangis, dalam doa yang lirih saat menatap langit malam. Dan yang paling penting, pepali itu dijalani. Ki Ageng Selo tidak hanya mengucapkannya, ia hidup di dalamnya. Ia menjadi teladan, ia menjadi cermin, ia menjadi tanah yang menumbuhkan nilai-nilai itu dalam kehidupan nyata. Maka tidak heran jika pepali itu bertahan hingga kini. Ia tidak lapuk dimakan zaman, ia tidak hilang ditelan modernitas, karena ia bukan sekadar kata. Ia adalah laku, ia adalah napas, ia adalah warisan yang hidup. Di sela-sela kesibukannya bertani dan menyepi, Ki Ageng Selo sering melantunkan tembang. Suaranya tidak keras, tidak pula merdu seperti sinden istana. Tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat orang diam dan mendengarkan. Mungkin karena ia bernyanyi bukan untuk didengar, tetapi untuk menyampaikan isi hatinya kepada langit. Tembang yang ia lantunkan bukan sekadar lagu. Ia adalah doa, ia adalah nasihat, ia adalah cermin dari perjalanan batin yang panjang. Ia adalah cara Ki Ageng Selo menyampaikan ajaran tanpa menggurui, tanpa memaksa, tanpa mengangkat suara. Salah satu tembang yang paling sering ia nyanyikan berbunyi, "Urip iku mung mampir ngombe, hidup ini hanya singgah untuk minum." Bagi Ki Ageng Selo, hidup bukan tempat tinggal. Ia hanya tempat singgah, seperti musafir yang berhenti sejenak di mata air, lalu melanjutkan perjalanan. Maka selama singgah itu, janganlah kita merusak tempatnya. Janganlah kita mengotori airnya, karena kita hanya tamu, dan tamu yang baik adalah yang tahu diri. Dalam tembang Megatru, ia menyanyikan tentang kematian. Tapi bukan dengan nada takut, melainkan dengan nada pasrah. Ia berkata bahwa kematian bukan akhir, melainkan pintu. Dan pintu itu hanya bisa dibuka oleh orang yang membawa bekal. Bekal itu bukan emas, bukan gelar, bukan pujian. Bekal itu adalah amal, adalah sabar, adalah cinta. Tembang-tembang itu ia ajarkan kepada anak-anak desa. Ia tidak memaksa mereka menghafal. Ia hanya menyanyikannya setiap pagi, setiap sore, setiap kali langit berubah warna. Dan tanpa sadar, anak-anak itu mulai menghafalnya. Mereka menyanyikannya saat bermain, saat membantu orang tua, bahkan saat menunggu hujan turun. Dengan cara itu, ajaran Ki Ageng Selo menyebar. Tidak melalui kitab, tidak melalui khutbah, tetapi melalui lagu. Lagu yang sederhana, tapi mengandung hikmah. Lagu yang bisa dinyanyikan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Ia percaya bahwa suara yang keluar dari hati akan sampai ke hati pula. Maka ia tidak pernah memaksakan ajarannya. Ia hanya menanam, dan seperti petani yang sabar, ia menunggu benih itu tumbuh dengan sendirinya. Dan benih itu memang tumbuh. Dalam hati anak-anak, dalam laku para petani, dalam doa-doa yang dilantunkan di malam hari, dalam tembang yang terus dinyanyikan, bahkan setelah ia tiada. Setelah pertemuannya dengan Sunan Kalijaga dan karomah yang mengguncang langit, Ki Ageng Selo tidak menjadi tinggi hati.
Justru sebaliknya, ia semakin menunduk. Ia merasa bahwa semakin besar cahaya yang datang, semakin dalam pula tanah tempat ia harus menanamkan akarnya. Maka ia memilih jalan yang lebih sunyi, lebih dalam, lebih menyentuh inti dari keberadaan, jalan tapa. Tapa bagi Ki Ageng Slow bukan sekadar menyepi. Ia bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang menyucikan niat. Ia bukan tentang meninggalkan manusia, tetapi tentang mendekat kepada Tuhan. Ia bukan tentang menyiksa tubuh, tetapi tentang melembutkan hati. Ia mulai menjalani laku tapa di tempat-tempat yang sepi. Di pinggir hutan, di tepi sungai, di bawah pohon tua yang akarnya mencengkeram bumi seperti doa yang tak pernah putus. Ia duduk bersila berjam-jam, kadang berhari-hari, tanpa berkata-kata. Ia hanya mendengarkan, bukan suara luar, tetapi suara dalam. Suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Dalam tapa itu, ia mulai melihat dengan mata yang berbeda. Ia melihat bahwa daun yang gugur bukan sekadar daun, tetapi pesan tentang kefanaan. Ia melihat bahwa air yang mengalir bukan sekadar air, tetapi pelajaran tentang keikhlasan. Ia melihat bahwa angin yang berhembus bukan sekadar angin, tetapi bisikan dari Yang Maha Halus. Ia juga mulai berpuasa, bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan amarah, menahan keinginan, menahan kata-kata yang tidak perlu. Ia mulai berbicara hanya jika perlu. Ia lebih banyak mendengarkan. Ia lebih banyak diam, karena ia tahu bahwa dalam diam, Tuhan sering berbicara. Warga desa mulai menyadari perubahan itu. Mereka melihat bahwa Ki Ageng Slow semakin jarang terlihat, tapi semakin terasa kehadirannya. Mereka merasa bahwa meski ia tidak berkata-kata, nasihatnya tetap sampai. Bahwa meski ia tidak hadir secara fisik, doanya tetap melingkupi mereka. Dalam salah satu malam tapanya, saat bulan menggantung rendah dan kabut turun seperti tirai, Ki Ageng Slow bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah pohon besar tumbuh dari tanah yang ia cangkul. Pohon itu menjulang tinggi, daunnya lebat, buahnya manis. Di bawah pohon itu, anak-anak bermain, orang tua beristirahat, dan para pejalan menemukan arah. Ketika ia terbangun, ia tidak berkata apa-apa, tapi dalam hatinya, ia tahu, pohon itu adalah lambang dari masa depan. Bahwa dari tanah yang ia rawat, akan tumbuh peradaban. Bahwa dari laku sunyinya, akan lahir pemimpin-pemimpin yang bijak. Bahwa dari tapanya, akan lahir kerajaan yang tidak hanya kuat secara lahir, tetapi juga terang secara batin. Dan sejak malam itu, ia semakin tekun dalam lakunya. Ia tidak lagi bertanya kapan akan berbuah. Ia hanya terus menanam, karena ia tahu, tugasnya bukan untuk memetik, tetapi untuk menjaga tanah tetap subur. Laku tapa Ki Ageng Slow tidak hanya menyucikan dirinya, tetapi juga memancarkan cahaya yang menarik jiwa-jiwa lain untuk mendekat. Ia tidak pernah mengaku sebagai guru. Ia tidak pernah membuka pesantren. Tapi orang-orang datang kepadanya, bukan karena undangan, melainkan karena kerinduan. Mereka datang bukan untuk mencari ilmu, tetapi untuk mencari arah. Murid-murid itu datang dari berbagai latar belakang. Ada petani yang ingin memahami makna sabar. Ada pemuda yang gelisah mencari jati diri. Ada bangsawan yang lelah dengan gemerlap istana. Mereka duduk di hadapannya, tidak selalu bertanya, tidak selalu berbicara. Kadang hanya diam, tapi dalam diam itu, mereka merasa tercerahkan. Ki Ageng Slow mengajarkan dengan cara yang tidak biasa. Ia tidak memberi ceramah panjang. Ia tidak mengutip kitab-kitab tebal. Ia hanya menunjukkan. Ia menunjukkan bagaimana cara menanam dengan ikhlas. Bagaimana cara menyapu halaman dengan cinta. Bagaimana cara menatap langit dengan penuh harap, tapi tetap berpijak di bumi. Salah satu murid yang paling dikenal adalah Ki Ageng Pemanahan. Ia adalah bangsawan muda yang cerdas, pemberani, dan penuh semangat. Tapi di balik keberaniannya, ia menyimpan kegelisahan. Ia merasa bahwa kekuasaan tanpa arah hanya akan menjadi beban. Maka ia datang kepada Ki Ageng Slow, bukan untuk belajar strategi perang, tetapi untuk belajar menundukkan diri. Dari Ki Ageng Slow, Pemanahan belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada pedang, tetapi pada pengendalian diri. Bahwa pemimpin yang baik bukan yang ditakuti, tetapi yang dicintai.
bahwa kerajaan yang kokoh bukan yang dibangun dengan batu, tetapi yang dibangun dengan nilai. Ki Ageng Slow tidak pernah menyuruh Pemanahan untuk menjadi raja. Tapi dalam setiap nasihatnya, tersirat pesan bahwa suatu hari, muridnya itu akan memikul tanggung jawab besar. Dan ketika saat itu tiba, ia harus ingat akar tempat ia tumbuh. Akar yang sederhana, akar yang dalam, akar yang tidak terlihat, tapi menopang segalanya. Selain Pemanahan, ada pula murid-murid lain yang tidak tercatat dalam sejarah besar, tapi tercatat dalam sejarah hati. Mereka adalah para petani, para ibu rumah tangga, para pengembara. Mereka membawa ajaran Ki Ageng Slow ke tempat-tempat jauh. Mereka menyebarkan pepali, melantunkan tembang, dan menanam nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara itu, ajaran Ki Ageng Slow menyebar, tidak melalui pasukan, tidak melalui kekuasaan, tapi melalui cinta, melalui keteladanan, melalui kehidupan yang dijalani dengan jujur dan penuh makna. Dan dari murid-murid itulah, cahaya yang ia tanam mulai menyebar. Cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menghangatkan. Cahaya yang tidak membakar, tapi menumbuhkan. Cahaya yang tidak memaksa, tapi mengundang. Di balik kesunyian desa Slow, di balik ladang yang ia cangkul dengan tangan sendiri, Ki Ageng Slow sedang menanam sesuatu yang lebih besar dari padi. Ia sedang menanam akar, akar yang kelak akan menumbuhkan pohon besar bernama Mataram. Akar yang tidak terlihat, tapi menopang sejarah. Ia tidak pernah menyebut dirinya pendiri kerajaan. Ia tidak pernah bermimpi tentang istana. Tapi dari darah dan ajarannya, lahirlah generasi yang akan mengubah wajah Jawa. Ia adalah leluhur dari para raja Mataram Islam. Garis keturunannya mengalir dari Prabu Brawijaya kelima, melalui Bondan Kejawan, lalu ke dirinya, Ki Ageng Slow. Dari dirinya lahir Ki Ageng Enis, lalu Ki Ageng Pemanahan, dan akhirnya Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Panembahan Senopati bukan hanya cucu secara darah, tetapi juga cucu secara ruhani. Ia mewarisi bukan hanya silsilah, tetapi juga nilai. Ia tumbuh dalam bayang-bayang ajaran Ki Ageng Slow. Ajaran tentang kesederhanaan, tentang kekuatan yang tidak membakar, tetapi menghangatkan. Tentang kepemimpinan yang tidak menindas, tetapi merangkul. Ki Ageng Slow tidak pernah memaksa keturunannya untuk menjadi raja. Tapi ia menanamkan nilai-nilai yang membuat mereka layak menjadi pemimpin. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus bisa menunduk sebelum berdiri. Harus bisa mendengar sebelum memerintah. Harus bisa melayani sebelum memimpin. Dan nilai-nilai itu tumbuh dalam diri Ki Ageng Pemanahan, yang menjadi tokoh penting di masa Kesultanan Pajang. Dalam diri Panembahan Senopati, yang mendirikan Mataram dengan kekuatan lahir dan batin. Dalam diri Sultan Agung, yang membawa Mataram ke puncak kejayaan dan menjadikannya kerajaan terbesar di tanah Jawa. Tapi semua itu bermula dari tanah, dari ladang, dari gubuk sederhana di desa Slow, dari seorang petani yang lebih banyak diam daripada bicara, dari seorang wali yang lebih suka menanam daripada memetik. Maka tidak heran jika hingga kini, para keturunan Mataram, baik dari Yogyakarta maupun Surakarta, masih menghormati Ki Ageng Slow sebagai leluhur agung. Mereka datang ke makamnya. Mereka membawa bunga, membawa doa, membawa harapan. Mereka tidak hanya berziarah, tetapi juga belajar. Belajar tentang akar, belajar tentang laku, belajar tentang bagaimana kekuasaan yang besar harus tumbuh dari tanah yang rendah. Dan disitulah letak kebesaran Ki Ageng Slow. Ia tidak membangun kerajaan dengan pedang. Ia membangunnya dengan cangkul. Ia tidak menaklukkan musuh, tetapi menaklukkan diri sendiri. Ia tidak meninggalkan istana, tetapi meninggalkan nilai. Di atas sebuah bukit kecil di desa Slow, Grobogan, berdiri sebuah cungkup sederhana. Dikelilingi pohon-pohon tua yang akarnya mencengkeram bumi dengan tenang, tempat itu tidak tampak megah. Tidak ada gapura besar, tidak ada ukiran emas. Tapi siapapun yang datang ke sana akan merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sekitarnya lebih sejuk, angin berembus lebih pelan, dan hati terasa lebih ringan. Itulah makam Ki Ageng Slow. Ia tidak dimakamkan di tengah kota, tidak pula di kompleks kerajaan. Ia dimakamkan di tempat yang ia cintai, tanah yang ia cangkul sendiri, tanah yang ia sirami dengan keringat dan doa.
Tanah yang menjadi saksi bisu dari laku hidupnya yang panjang dan sunyi. Orang-orang datang ke sana bukan karena ingin melihat keajaiban. Mereka datang karena ingin merasakan ketenangan. Mereka duduk diam di bawah pohon, memejamkan mata, dan membiarkan angin menyentuh wajah mereka. Mereka tidak selalu berdoa dengan kata-kata, kadang hanya dengan air mata, kadang hanya dengan diam. Makam itu menjadi tempat ziarah. Tapi lebih dari itu, ia menjadi tempat perenungan. Tempat orang-orang yang lelah dengan dunia datang untuk mencari arah. Tempat para pemimpin datang untuk mengingat akar. Tempat para pejalan datang untuk menemukan kembali langkah. Di sekitar makam, sering terdengar tembang macapat dilantunkan pelan. Suara-suara itu bukan sekadar nyanyian. Ia adalah doa. Ia adalah pengingat. Ia adalah jembatan antara dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi. Warga sekitar menjaga makam itu dengan penuh hormat. Mereka tidak menjadikannya tempat komersial. Mereka menjaganya seperti menjaga pusaka. Bukan karena bentuknya, tetapi karena maknanya. Karena mereka tahu bahwa di bawah tanah itu berbaring seseorang yang telah menanam cahaya dalam kehidupan mereka. Dan cahaya itu tidak padam. Ia terus menyala dalam pepali yang masih diajarkan, dalam tembang yang masih dinyanyikan, dalam laku hidup yang masih dijalani, dalam doa-doa yang masih dipanjatkan oleh mereka yang datang dari jauh, membawa harapan dan luka. Bahkan para raja dari keturunan Mataram pun masih datang ke sana. Mereka tidak datang sebagai penguasa, tetapi sebagai anak yang pulang ke pangkuan leluhur. Mereka menunduk, mereka berdoa, mereka menyentuh tanah dengan tangan, seolah ingin menyerap kembali kekuatan yang pernah ditanam di sana. Karena mereka tahu bahwa kekuasaan tanpa akar akan tumbang. Dan akar itu, bagi mereka, adalah Ki Ageng Selo. Kisah tentang Ki Ageng Selo menangkap petir telah menjadi legenda yang hidup dalam ingatan masyarakat Jawa. Tapi bagi mereka yang memahami jalan batin, kisah itu bukan sekadar cerita tentang kesaktian. Ia adalah simbol, ia adalah tafsir, ia adalah jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, antara langit dan tanah. Dalam tradisi tasawuf Jawa, karomah bukanlah pertunjukan. Ia bukan alat untuk menaklukkan, bukan pula untuk membanggakan diri. Karomah adalah buah dari laku yang tulus, dari hati yang bersih, dari jiwa yang telah menyatu dengan kehendak ilahi. Dan karomah Ki Ageng Selo, menangkap petir dengan tangan kosong, adalah lambang dari penaklukan hawa nafsu, dari penguasaan atas gejolak batin yang liar. Petir dalam kisah itu bukan hanya kilatan cahaya. Ia adalah simbol dari kekuatan yang tak terkendali. Ia adalah amarah, kesombongan, keserakahan, dan segala bentuk energi destruktif yang bisa menghancurkan manusia dari dalam. Dan ketika Ki Ageng Selo menangkapnya, ia sedang menunjukkan bahwa manusia yang telah menundukkan dirinya kepada Tuhan, mampu menaklukkan kekuatan sebesar apapun. Dalam pupu-pupu tembang Dandanggula dan Asmaradana yang ditulis Ki Ageng Selo, ia menjelaskan bahwa jalan menuju Tuhan harus melalui 4 tahapan, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Syariat adalah hukum lahir, tarekat adalah jalan batin, hakikat adalah pemahaman sejati, dan makrifat adalah penyatuan dengan kehendak Tuhan. Karomah hanya muncul pada mereka yang telah melewati keempat tahapan itu. Bukan karena dicari, tetapi karena diberikan. Bukan karena diminta, tetapi karena layak. Dan Ki Ageng Selo tidak pernah membanggakan karomahnya. Ia justru semakin menunduk, semakin diam, semakin menyatu dengan tanah. Ia menulis dalam pupu Asmaradana bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kekuasaan, harta, atau pujian. Kebahagiaan sejati adalah ketenangan hati. Dan ketenangan itu hanya bisa dicapai jika manusia tidak lagi menggantungkan dirinya pada dunia, tetapi hanya kepada Tuhan. Maka ketika masyarakat menyebutnya wali, ia hanya tersenyum. Ketika orang-orang datang meminta berkah, ia hanya menunjuk ke langit dan berkata, "Aku hanyalah tanah." Jika engkau ingin cahaya, lihatlah ke atas. Tapi jika engkau ingin tumbuh, tanamlah dirimu dalam keheningan. Dan dari keheningan itulah, karomah sejati lahir. Bukan dari suara yang keras, tetapi dari diam yang dalam. Bukan dari tangan yang menggenggam, tetapi dari hati yang melepaskan.
Ki Ageng Selo tidak pernah menulis silsilah. Ia tidak pernah mengukir namanya di batu. Tapi jejaknya tertanam dalam darah, dalam laku, dalam arah sejarah yang mengalir dari ladang sunyi di Grobogan hingga ke Singgasana Mataram. Ia bukan pendiri kerajaan, tapi ia adalah akar yang menopang pohon besar bernama Mataram Islam. Dari pernikahannya dengan istri seorang dalang bernama Ki Bicak, Ki Ageng Selo dikaruniai 7 anak. Di antara mereka, yang paling dikenal adalah putra bungsunya, Ki Ageng Enis. Dari Enis inilah lahir Ki Ageng Pemanahan, tokoh penting yang kelak menjadi ayah dari Danang Sutawijaya, pendiri Kesultanan Mataram yang bergelar Panembahan Senopati. Silsilah ini bukan sekadar garis darah, ia adalah garis nilai. Dari Ki Ageng Selo, mengalir ajaran tentang kesederhanaan, tentang kekuatan yang lahir dari ketundukan, tentang kepemimpinan yang tumbuh dari tanah, bukan dari tahta. Dan nilai-nilai itu diwariskan, bukan hanya melalui kata, tetapi melalui laku. Ki Ageng Pemanahan tumbuh dalam bayang-bayang ajaran kakeknya. Ia belajar bahwa seorang pemimpin harus bisa menunduk sebelum berdiri. Bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan menjadi beban. Maka ketika ia dipercaya oleh Sultan Pajang untuk membuka hutan Mentawak, ia tidak membangun istana terlebih dahulu. Ia membangun pondasi batin. Ia menanam nilai. Danang Sutawijaya, putra Pemanahan, tumbuh dalam tanah yang telah disucikan oleh doa dan laku para leluhurnya. Ia tidak hanya mewarisi darah, tetapi juga ruh. Ketika ia mendirikan Mataram, ia tidak hanya membangun kerajaan, tetapi juga melanjutkan warisan spiritual yang telah ditanam oleh Ki Ageng Selo. Dalam babat Tanah Jawi, disebutkan bahwa Panembahan Senopati memiliki hubungan batin yang kuat dengan alam dan kekuatan gaib. Ia dikenal mampu berkomunikasi dengan Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Tapi di balik kisah mistik itu, ada satu hal yang pasti, ia dibesarkan dalam nilai-nilai yang ditanam oleh Ki Ageng Selo. Dan nilai itu terus mengalir. Dari Panembahan Senopati ke Sultan Agung. Dari Sultan Agung ke para raja penerusnya di Yogyakarta dan Surakarta. Hingga kini, para keturunan Mataram masih menziarahi makam Ki Ageng Selo. Mereka datang bukan hanya membawa bunga, tetapi juga membawa doa. Mereka datang bukan hanya untuk mengenang, tetapi untuk menyambung kembali akar yang menguatkan mereka. Karena mereka tahu bahwa kekuasaan tanpa akar akan tumbang. Dan akar itu, bagi mereka, adalah Ki Ageng Selo, leluhur yang tidak membangun istana, tetapi membangun jiwa. Dalam hidupnya, Ki Ageng Selo tidak pernah berpihak pada ekstrim. Ia tidak menolak dunia, tapi juga tidak diperbudak olehnya. Ia tidak mengejar kekuasaan, tapi juga tidak lari dari tanggung jawab. Ia berjalan di tengah, di antara rasa dan raga, antara dunia dan akhirat, antara lahir dan batin. Dan di sanalah letak kekuatannya. Ia memahami bahwa manusia diciptakan bukan hanya dari tanah, tetapi juga dari ruh. Maka hidup harus dijalani dengan seimbang. Raga harus diberi makan, tapi rasa juga harus disirami. Dunia harus dihadapi, tapi akhirat jangan dilupakan. Ia tidak pernah mengajarkan untuk meninggalkan dunia, tapi ia selalu mengingatkan agar dunia tidak tinggal di dalam hati. Dalam laku sehari-hari, ia menunjukkan keseimbangan itu. Ia mencangkul ladang dengan penuh semangat, tapi ia juga menyempatkan diri duduk diam di bawah pohon, merenungi ciptaan Tuhan. Ia menghadiri kenduri warga, membantu menanak nasi, memotong daun pisang, tapi ia juga menyendiri di malam hari, bermunajat dalam sunyi. Ia tidak membedakan antara pekerjaan dunia dan ibadah. Baginya, semua bisa menjadi jalan menuju Tuhan, jika niatnya benar. Ia sering berkata, raga ikut titipan, rasa ikut jembatan. Raga adalah titipan, rasa adalah jembatan. Maka jangan abaikan raga, tapi jangan pula terjebak di dalamnya. Gunakan rasa untuk menyeberang, untuk memahami, untuk menyentuh yang tak terlihat. Dalam ajarannya, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara lahir dan batin. Ia mengajarkan bahwa ilmu tanpa adab adalah bencana, bahwa kekuatan tanpa kasih sayang adalah kehancuran, bahwa ibadah tanpa keikhlasan hanyalah gerakan kosong. Ia mengajak murid-muridnya untuk tidak hanya belajar membaca huruf, tapi juga membaca tanda-tanda. Tidak hanya menghafal ayat, tapi juga menghayati makna.
Ia juga mengajarkan bahwa jalan menuju Tuhan tidak harus selalu berat. Ia bisa dilalui dengan senyum, dengan kerja yang jujur, dengan membantu tetangga, dengan menyapu halaman tanpa mengeluh. Ia berkata, Gusti Allah ora sare, Tuhan tidak tidur, maka setiap perbuatan, sekecil apapun, akan dilihat dan dibalas. Jalan tengah yang ia tempuh membuatnya dicintai oleh semua kalangan. Para petani merasa dekat dengannya karena ia hidup seperti mereka. Para bangsawan menghormatinya karena ia memiliki wibawa yang lahir dari ketenangan. Para ulama mengakui kedalamannya karena ia memahami hakikat tanpa meninggalkan syariat. Dan mungkin itulah sebabnya ajarannya bertahan hingga kini. Karena ia tidak memaksa, ia tidak menghakimi, ia hanya menunjukkan, ia hanya menjadi, ia hanya hidup dengan utuh, antara rasa dan raga, antara bumi dan langit. Bagi Ki Ageng Selo, alam bukan sekadar latar kehidupan. Ia adalah guru, ia adalah kitab yang terbuka lebar, yang bisa dibaca siapa saja yang mau diam dan memperhatikan. Ia percaya bahwa Tuhan tidak hanya berbicara melalui wahyu, tetapi juga melalui angin yang berembus, air yang mengalir, dan daun yang gugur. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia berjalan menyusuri pematang sawah. Ia tidak membawa kitab, tidak pula membawa tasbih, tapi setiap langkahnya adalah zikir. Setiap tarikan napasnya adalah doa. Ia mendengarkan suara burung, suara air, suara dedaunan yang saling bersentuhan. Dan dari semua itu, ia belajar. Ia pernah berkata kepada muridnya, lihatlah air. Ia lembut, tapi mampu melubangi batu. Ia rendah, tapi semua makhluk membutuhkannya. Ia tidak pernah menolak bentuk, tapi tidak kehilangan jati dirinya. Dari air, ia belajar tentang keikhlasan, tentang kekuatan dalam kelembutan, tentang keteguhan dalam keluasan. Ia juga sering duduk di bawah pohon randu yang besar, diam berjam-jam. Ia memperhatikan bagaimana pohon itu berdiri tegak, meski diterpa angin dan hujan. Bagaimana akarnya mencengkeram tanah, dan dahannya memberi naungan. Dari pohon, ia belajar tentang keteguhan, tentang memberi tanpa meminta, tentang berdiri kokoh tanpa menyombongkan diri. Bahkan dari batu pun ia belajar. Ia berkata, batu itu diam, tapi tidak lemah. Ia tidak tumbuh, tapi ia menopang. Ia tidak berbicara, tapi ia menyimpan sejarah. Dari batu, ia belajar tentang kesabaran, tentang keteguhan dalam diam, tentang kekuatan yang tidak perlu ditunjukkan. Alam mengajarkannya banyak hal, tentang waktu yang tidak bisa dipercepat, tentang musim yang datang dan pergi, tentang kematian yang tidak perlu ditakuti, karena ia adalah bagian dari siklus. Ia melihat bahwa semua yang hidup pasti akan mati, dan semua yang mati akan melahirkan kehidupan baru. Ia mengajarkan murid-muridnya untuk tidak hanya membaca kitab, tetapi juga membaca alam. Ia berkata, kitab itu ditulis dengan huruf, alam ditulis dengan kejadian. Bacalah keduanya, maka engkau akan mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Dan murid-muridnya pun belajar. Mereka mulai memperhatikan angin, memperhatikan hujan, memperhatikan bayangan matahari di tanah. Mereka mulai memahami bahwa ilmu tidak hanya datang dari guru, tapi juga dari semesta. Bahwa Tuhan tidak hanya hadir di masjid, tapi juga di ladang, di sungai, di langit malam yang sunyi. Dengan cara itu, Ki Ageng Selo mengembalikan manusia kepada fitrahnya, kepada kesadaran bahwa kita adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Bahwa kita harus hidup selaras, bukan melawan. Bahwa kita harus belajar, bukan hanya menguasai. Bagi Ki Ageng Selo, doa bukanlah sesuatu yang hanya diucapkan dalam keadaan genting. Doa bukan sekadar permintaan, bukan pula sekadar ritual. Doa adalah napas. Ia adalah denyut yang menyatu dengan setiap gerak, setiap diam, setiap hela napas yang keluar dan masuk tanpa disadari. Doa bukan hanya ketika tangan diangkat, tetapi juga ketika hati tunduk. Ia tidak pernah memanjatkan doa dengan suara keras. Ia tidak memanjangkan lafaz, tidak pula memperindah irama. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti air yang menetes ke tanah kering, menyegarkan, menenangkan, menyuburkan. Karena ia berdoa bukan dengan lidah, tetapi dengan hati yang jernih. Ketika ia mencangkul, ia berdoa.
Ketika ia menyapu halaman, ia berdoa. Ketika ia menatap langit, ia berdoa. Doanya tidak selalu berupa permintaan. Kadang hanya ucapan syukur, kadang hanya bisikan rindu, kadang hanya diam yang penuh makna. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa doa tidak harus panjang. Yang penting adalah keikhlasan. Ia berkata, doa yang keluar dari hati yang bersih akan sampai lebih cepat daripada doa yang panjang tapi penuh pamrih. Ia mengajarkan bahwa Tuhan lebih dekat daripada urat leher, dan bahwa yang menghalangi bukan jarak, tetapi keraguan. Dalam malam-malam yang sunyi, ia sering duduk di bawah langit terbuka. Tidak ada lampu, hanya cahaya bintang dan suara jangkrik. Di sanalah ia bermunajat, tidak dengan suara keras, tapi dengan getaran jiwa. Ia tidak meminta dunia, ia hanya memohon agar hatinya tetap tenang, agar langkahnya tetap lurus, agar hidupnya tetap menjadi ladang bagi kebaikan. Doanya yang paling sering ia ucapkan adalah, "Ya Allah, jadikan aku tanah yang subur. Jika orang menanam kebaikan padaku, tumbuhkanlah. Jika orang menanam keburukan, telanlah." Doa itu sederhana, tapi mengandung makna yang dalam. Ia tidak meminta agar dijauhkan dari keburukan, tapi agar bisa mengelolanya. Ia tidak meminta agar dihormati, tapi agar bisa memberi manfaat. Dan doa itu dikabulkan. Ia menjadi tanah yang subur. Banyak orang datang kepadanya, menanam harapan, menanam luka, menanam pertanyaan. Dan dari dirinya, tumbuh ketenangan, tumbuh pengertian, tumbuh arah. Ia juga mengajarkan bahwa doa bukan hanya untuk diri sendiri. Ia harus meluas. Ia harus mencakup keluarga, tetangga, bahkan orang yang membenci kita. Ia berkata, doakan musuhmu, bukan agar ia kalah, tapi agar hatinya dilembutkan. Karena jika hatinya lembut, maka ia bukan lagi musuh. Dengan cara itu, Ki Ageng Selo mengubah wajah doa. Ia menjadikannya bukan sekadar ritual, tetapi cara hidup. Ia menjadikannya bukan sekadar permohonan, tetapi perwujudan cinta. Ia menjadikannya bukan sekadar kata, tetapi napas. Waktu bagi Ki Ageng Selo bukanlah musuh yang harus dikejar, bukan pula beban yang harus ditanggung. Waktu adalah guru. Ia mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan ketundukan. Ia tidak pernah terburu-buru. Ia tidak pernah menunda. Ia datang dan pergi dengan tenang, seperti angin yang menyentuh daun tanpa suara. Ki Ageng Selo hidup dalam irama waktu yang lambat. Ia tidak tergesa. Ia tidak terjebak dalam ambisi. Ia tahu bahwa segala sesuatu memiliki musimnya. Bahwa benih tidak bisa dipaksa tumbuh sebelum waktunya. Bahwa buah tidak bisa dipetik sebelum matang. Maka ia menunggu. Ia menanam, menyiram, dan menunggu, dengan sabar, dengan yakin, dengan cinta. Ia sering berkata, waktu iku guru sing orang nganggo tembung. Waktu adalah guru yang tidak berbicara. Tapi dari diamnya, kita belajar banyak hal. Kita belajar bahwa luka akan sembuh jika diberi waktu. Bahwa marah akan reda jika diberi ruang. Bahwa kebenaran akan muncul jika kita bersabar. Dalam laku hidupnya, ia tidak pernah memaksakan sesuatu. Ia tidak memaksa muridnya untuk cepat paham. Ia tidak memaksa orang lain untuk berubah. Ia hanya menunjukkan, lalu membiarkan waktu bekerja. Ia percaya bahwa perubahan sejati bukan datang dari tekanan, tetapi dari kesadaran. Dan kesadaran butuh waktu. Ia juga mengajarkan bahwa waktu adalah amanah. Ia tidak boleh disia-siakan. Ia tidak boleh diisi dengan keluh kesah. Ia harus diisi dengan kebaikan, sekecil apapun. Ia berkata, saben dina iku ladang. Yen ora nyebar benih, ora bakal panen. Setiap hari adalah ladang. Jika tidak menanam benih, jangan harap bisa memanen. Maka setiap pagi, ia bangun sebelum fajar. Ia menyapu halaman, menyiram tanaman, lalu duduk bersila menghadap timur. Ia tidak menunggu waktu berlalu. Ia menyambutnya. Ia tidak melawan waktu. Ia berdamai dengannya. Ia tidak takut tua, karena baginya, tua bukan berarti lemah, tapi berarti matang. Dan ketika malam tiba, ia tidak menyesali apa yang belum tercapai. Ia hanya mengevaluasi. Ia hanya berdoa agar esok lebih baik. Ia tidak menyesali masa lalu, karena ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari pelajaran. Ia tidak cemas tentang masa depan,
karena ia percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Waktu juga mengajarkannya tentang kematian. Tapi ia tidak takut, ia tahu bahwa kematian bukan akhir, tapi pintu. Dan pintu itu akan terbuka ketika waktunya tiba. Maka ia tidak memaksa untuk hidup lebih lama. Ia hanya berusaha hidup lebih bermakna. Dengan cara itu, Ki Ageng Slow mengajarkan kita untuk menghormati waktu. Untuk tidak menyia-nyiakannya, untuk tidak melawannya, tapi untuk berjalan bersamanya, mendengarkan bisikannya, dan belajar dari diamnya. Dalam hidup Ki Ageng Slow, cinta bukan sekadar perasaan. Ia adalah jalan, ia adalah kekuatan yang menggerakkan, yang menyembuhkan, yang menyatukan. Cinta bukan hanya untuk sesama manusia, tetapi juga untuk tanah, untuk langit, untuk Tuhan. Dan dari cinta itulah, seluruh laku hidupnya tumbuh. Ia mencintai tanah yang ia cangkul setiap hari. Ia tidak pernah mengeluh meski tubuhnya lelah. Ia tidak pernah marah meski panennya gagal. Ia memperlakukan tanah seperti sahabat. Ia berbicara padanya, menyapanya, bahkan memintakan maaf jika harus menginjaknya terlalu keras. Karena ia tahu, tanah adalah ibu. Dari tanah kita lahir, di tanah kita hidup, dan ke tanah kita akan kembali. Ia juga mencintai sesama manusia. Tapi cintanya tidak bersyarat. Ia tidak mencintai karena rupa, karena harta, atau karena jasa. Ia mencintai karena melihat cahaya Tuhan dalam diri setiap orang. Bahkan kepada mereka yang membencinya, ia tetap mendoakan. Ia berkata, "Wong seng sengit kuwi durung ngerti. Dudu mungsuh, mung butuh cahya." Orang yang membenci itu belum paham. Bukan musuh, hanya butuh cahaya. Cinta itu pula yang membuatnya tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia lebih memilih diam daripada membalas. Ia lebih memilih mendoakan daripada melawan. Ia percaya bahwa hati yang penuh cinta tidak akan mudah terbakar oleh amarah. Bahwa cinta yang tulus akan meluluhkan bahkan batu yang paling keras. Ia juga mencintai ilmu, tapi bukan untuk dibanggakan. Ia mencintai ilmu karena ia tahu bahwa ilmu adalah cahaya. Dan cahaya itu harus dibagikan, bukan disimpan. Maka ia mengajarkan apa yang ia tahu, dengan sabar, dengan rendah hati, dengan kasih. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari muridnya. Ia justru merasa bahwa setiap murid adalah cermin yang memantulkan kembali pelajaran untuk dirinya sendiri. Dan yang paling dalam, ia mencintai Tuhan. Tapi cintanya bukan karena takut neraka atau ingin surga. Ia mencintai Tuhan karena ia merasakan kehadirannya dalam setiap hela napas, dalam setiap tetes embun, dalam setiap detak jantung. Ia tidak memisahkan antara dunia dan Tuhan. Karena bagi Ki Ageng Slow, Tuhan hadir dalam segala. Ia pernah berkata, "Sing tresna marang Gusti, ora bakal tega nganiaya makhluknya." Siapa yang mencintai Tuhan, tidak akan tega menyakiti ciptaannya. Maka cinta kepada Tuhan harus tercermin dalam cinta kepada sesama, kepada alam, kepada kehidupan. Dengan cinta itulah ia hidup. Dengan cinta itulah ia mengajar. Dengan cinta itulah ia menanam. Dan dengan cinta itulah ia meninggalkan jejak yang tak lekang oleh waktu. Di masa tuanya, Ki Ageng Slow semakin tenggelam dalam keheningan. Ia tidak lagi banyak berbicara, tidak lagi banyak berjalan. Tapi justru dalam diamnya, ia semakin hadir. Wajahnya memancarkan ketenangan yang dalam. Matanya teduh, seperti danau yang tak terusik angin. Dan setiap orang yang duduk di dekatnya merasa seolah sedang berada di dekat mata air yang jernih. Ia tidak pernah meminta namanya dikenang. Ia tidak pernah menulis riwayat hidup. Ia tidak pernah mengukir prestasi. Tapi justru karena itu, namanya hidup dalam hati banyak orang. Ia tidak mengejar nama, maka namanya tidak pernah lelah dikejar waktu. Ia sering berkata, "Jeneng iku mung sandangan. Sing penting, isi. Nama hanyalah pakaian. Yang penting adalah isi." Maka ia tidak peduli apakah orang menyebutnya wali, kiai, atau hanya petani. Ia tidak tersanjung oleh pujian, tidak pula tersinggung oleh hinaan. Karena ia tahu, bahwa yang dinilai bukan kulit, tapi inti. Ketika murid-muridnya mulai menyebarkan ajarannya ke berbagai penjuru, mereka sering menyebut namanya dengan hormat. Tapi ia selalu mengingatkan, "Aja nyebut jenengku luwi saka nyebut asmane Gusti." Jangan sebut namaku lebih dari menyebut nama Tuhan.
Karena ia tidak ingin menjadi penghalang antara manusia dan Tuhannya. Ia hanya ingin menjadi jembatan. Ia juga tidak pernah mengklaim kebenaran. Ia tidak pernah berkata, inilah satu-satunya jalan. Ia hanya berkata, iki dalanku. Yen kokok, lakonana. Yen ora, goleka dalanmu dewe. Ini jalanku. Jika cocok, jalani. Jika tidak, carilah jalanmu sendiri. Karena ia percaya bahwa setiap orang memiliki jalan masing-masing menuju cahaya. Dan karena itu pula, ajarannya tidak kaku. Ia tidak membatasi dengan aturan yang kering. Ia membiarkan murid-muridnya tumbuh sesuai zamannya. Ia hanya menanamkan akar yang kuat, keikhlasan, kesabaran, cinta, dan ketundukan kepada Tuhan. Dari akar itu, pohon bisa tumbuh kemana saja, menjulang tinggi atau merunduk rendah, selama tidak lepas dari tanah. Ketika orang-orang mulai menulis kisahnya, ia hanya tersenyum. Ia tidak melarang, tapi juga tidak merasa perlu. Ia tahu bahwa kisah sejati tidak ditulis dengan tinta, tapi dengan laku. Dan laku itu akan hidup selama manusia masih mencari makna. Ia tidak meninggalkan warisan berupa harta, tapi ia meninggalkan warisan berupa keteladanan. Ia tidak membangun bangunan megah, tapi ia membangun jiwa-jiwa yang kokoh. Ia tidak meninggalkan nama besar, tapi ia meninggalkan jejak yang dalam. Dan mungkin, justru karena ia tidak mengejar nama, namanya tetap hidup. Bukan di buku sejarah, tapi di hati orang-orang yang pernah disentuh oleh ketenangannya. Hari itu, langit di atas desa Selo tampak lebih bening dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma bunga kenanga dan tanah basah. Burung-burung tidak berkicau terlalu ramai, seolah tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Di gubuk kecil yang dikelilingi pohon randu dan bambu, Ki Ageng Selo duduk bersila, tubuhnya tenang, wajahnya damai. Ia tahu, waktunya telah dekat. Bukan karena sakit, bukan karena lelah, tapi karena panggilan itu telah datang. Panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, tapi terasa oleh jiwa. Ia tidak takut, ia tidak gelisah. Ia hanya bersiap, seperti petani yang menanti musim panen setelah menanam dengan sabar. Ia memandangi langit, lalu menunduk menatap tanah. Dua arah yang selalu ia jaga seimbang, langit sebagai tujuan, tanah sebagai pijakan. Ia tersenyum, lalu memejamkan mata. Dalam diamnya, ia mengucap doa yang hanya Tuhan yang tahu artinya. Doa yang tidak panjang, tapi dalam. Doa yang bukan permintaan, tapi penyerahan. Beberapa murid yang berada di dekatnya merasakan sesuatu yang berbeda. Udara menjadi lebih hening, waktu seolah melambat, dan ketika mereka mendekat, mereka melihat bahwa Ki Ageng Selo telah pergi. Bukan dengan jeritan, bukan dengan tangisan, tapi dengan senyuman yang belum sempat hilang dari wajahnya. Ia wafat dalam keadaan duduk bersila, menghadap timur, seperti biasa ia menyambut fajar. Tubuhnya tidak kaku, wajahnya tidak pucat, ia seperti sedang tidur, tapi lebih damai dari tidur manapun. Dan dari tubuhnya, seolah memancar cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menghangatkan. Warga desa berkumpul, mereka tidak menangis histeris, mereka hanya menunduk, meneteskan air mata pelan, seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Mereka tahu, bahwa yang pergi bukan sekadar seorang tua, tapi seorang penjaga, seorang penuntun, seorang yang telah menanam cahaya di tanah mereka. Makamnya dibuat di tempat yang ia cintai, di atas bukit kecil, di bawah pohon randu, menghadap ke arah matahari terbit. Tidak ada batu nisan mewah, hanya cungkup sederhana dan doa yang terus mengalir. Tapi dari tempat itu, cahaya menyebar ke segala arah, menyentuh hati mereka yang datang dengan niat bersih. Dan sejak hari itu, desa Selo tidak lagi sama. Ia menjadi tempat ziarah, tempat orang-orang datang bukan hanya untuk berdoa, tapi untuk belajar diam. Untuk belajar menunduk, untuk belajar menjadi tanah yang subur bagi kebaikan. Langit telah membuka pintu, dan Ki Ageng Selo telah melangkah masuk, tanpa suara, tanpa beban, hanya membawa cinta dan ketenangan. Waktu terus berjalan, musim berganti, generasi datang dan pergi. Tapi nama Ki Ageng Selo tetap hidup, bukan karena ia ditulis dengan tinta emas, tetapi karena ia ditanam dalam hati manusia. Ia tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan kitab,
tidak meninggalkan gelar. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih kuat, warisan nilai. Ia adalah tanah yang menumbuhkan. Ia adalah cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menuntun. Ia adalah suara yang tidak berteriak, tapi menyentuh. Ia adalah contoh bahwa hidup tidak harus besar untuk bermakna. Bahwa diam bisa lebih dalam dari kata-kata. Bahwa kesederhanaan bisa lebih kuat dari kekuasaan. Warisan Ki Ageng Selo hidup dalam pepali yang masih diajarkan di langgar-langgar desa. Dalam tembang yang masih dilantunkan oleh para ibu saat menidurkan anak. Dalam laku para petani yang mencangkul dengan hati tenang. Dalam doa-doa yang lirih dipanjatkan di makamnya, di bawah pohon randu yang masih berdiri kokoh. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan tentang menjadi siapa, tapi tentang menjadi apa. Bukan tentang dikenang, tapi tentang memberi. Bukan tentang meninggalkan nama, tapi tentang meninggalkan makna. Dan makna itu kini hidup dalam darah para Raja Mataram. Dalam nilai-nilai yang diwariskan dari Panembahan Senopati hingga Sultan Agung, dari Yogyakarta hingga Surakarta. Dalam kesadaran bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada tahta, tapi pada kemampuan menundukkan diri. Ia juga hidup dalam setiap orang yang memilih jalan sunyi, yang memilih menanam daripada memetik, yang memilih diam daripada membalas, yang memilih menjadi tanah, agar orang lain bisa tumbuh. Maka jika suatu hari engkau merasa lelah dengan dunia, datanglah ke Desa Selo. Duduklah di bawah pohon randu, dengarkan angin, rasakan tanah, dan ingatlah bahwa pernah ada seorang manusia yang hidup tanpa pamrih, yang menanam tanpa menuntut, yang mencintai tanpa syarat. Namanya Ki Ageng Selo, leluhur para raja, penakluk petir, penjaga sunyi, pewaris cahaya. Semoga kita bisa meneladani jejaknya, menjadi tanah yang subur, menjadi cahaya yang menuntun, menjadi manusia yang utuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.